Assalamualaikum, salam sejahtera teman-teman. Kali ini kita akan belajar ya pembuatan atap 3 dimensi, namun diawali oleh atap teras dulu. Ya, di sini ada 4 rumah ya, dengan yang pertama perhatikan ada 4 rumah, 1, 2, 3, 4. Satu rumah dengan model 4 atap ya. Satu rumah kemudian dikopi menjadi 4 rumah tersebut ya. Dan masing-masing dikasih model atap berbeda-beda. Mulai yang dari pertama yaitu atap pelana tunggal. Yang ini ya, atap pelana tunggal dengan terasnya menggunakan atap plat beton. Atap perisai tunggal, ya rumah dengan atap perisai tunggal dengan terasnya menggunakan atap plat beton. Kemudian atap pelana kombinasi dengan teras menggunakan atap pelana kombinasi, atap pelana dan atap utama juga atap pelana ya, bedanya besar kecil. Dan atap perisai kombinasi ya, atap utama menggunakan atap perisai dan atap teras juga menggunakan atap perisai kecil. Nah, kita akan mengawali dengan pembuatan atap plat beton ya, untuk teras kedua rumah atap tunggal ini. Ya, yaitu atap pelana tunggal dan atap perisai tunggal ya, atap pelana tunggal dan atap perisai tunggal. Nah, ini dia. Kita akan membuat, perhatikan pada terasnya, saya besarkan ya, perhatikan. Nah, kita akan membuat plat beton untuk atap teras. Seperti itu ya. Nah, plat beton untuk atap teras itu terdiri dari 2 elemen. Elemen pertama adalah balok beton yang ini. Jadi ini elemen pertama adalah balok beton yang berbentuk seperti U ya. Nah, kemudian elemen yang kedua atau bagian yang kedua adalah bagian atasnya yaitu plat beton seperti ini. Nah, plat beton ya. Plat beton ini berada di atasnya balok beton. Ini balok beton. Nah, sehingga nanti mereka tersusun seperti yang di depan ini. Anda perhatikan ya. Yang ini. Nah, jadi balok betonnya itu ada di bawah plat beton. Fungsinya daripada balok beton ini adalah untuk menyangga plat ya. Untuk menyangga plat beton agar plat betonnya kuat. Dan mereka ini rata di bagian belakang ya teman-teman ya. Di sisi bagian belakang itu rata. Antara balok dengan plat pada sisi belakangnya sama rata ya. Nah, Anda bisa perhatikan. Ini sisi belakangnya sama rata. Sedangkan sisi depan tidak ya. Sisi depan tidak. Nah, sisi depan ada jarak ya. Antara balok dengan plat sekitar 40 cm atau 50 cm boleh. Sebelah kanan ada jarak juga sama jaraknya ukurannya. Sebelah kiri juga ada jarak ya. Hanya bagian belakang itu sama rata antara plat dengan balok. Ini dari bawah ya, ini tampak dari bawah. Kalau dari atas itu seperti ini ya teman-teman ya. Jadi langkah pertama kita akan membuat dulu balok beton seperti ini. Kemudian plat beton seperti ini. 2 elemen ini dulu kita buat. Ya. Anda perhatikan pada balok beton ini, pojok sebelah depan, ini wilayah depan dan yang kosong ini wilayah belakang ya. Wilayah depan ini Anda perhatikan di sini, di pojok sebelah kanan depan itu dipangku oleh tiang kolom teras sebelah kanan. Dan yang sebelah pojok depan sebelah kiri dipangku oleh tiang kolom teras ya, tiang teras sebelah kiri. Sedangkan yang di belakang sebelah kanan itu dipangku oleh kolom praktis di dalam dinding ya, karena ini masuk ke dalam dinding. Ini juga sebelah kiri atas itu ujungnya itu dipangku oleh kolom praktis di dalam dinding. Jadi ini wilayah depan ya. Pojok kanan dan kiri dipangku oleh kolom teras. Ya, kolom teras kanan dan kolom teras kiri atau tiang teras ya. Sedangkan di belakang kanan kiri ujung-ujungnya dipangku oleh kolom praktis yang ada di dalam dinding. Ini kolom teras teman-teman ya. Kanan dan kiri. Jadi pojok sebelah kanan dan pojok sebelah kiri daripada balok itu, ini balok ya. Daripada balok ini sebelah kanan dan sebelah kiri dipangku oleh kolom teras. Sedangkan yang di belakang dipangku oleh kolom praktis ya, yang ada di dalam dinding. Sebelah kanan maupun sebelah kiri ada juga kolom praktis di dalam dinding ya, tidak kelihatan. Oke teman-teman, kita akan membuat dulu elemennya seperti itu ya, yaitu balok dan plat.
untuk atap teras. Rumah dengan atap pelana dan perisai tunggal ya. Anda perhatikan di sini sudah, perhatikan ya, ini ada 4 kotak ya, rumah dengan 1, 2, 3, 4 ya. Nah, yang sebelah sini kotak yang pertama itu berisi yaitu tentang rumah atap pelana tunggal. Di sini sudah ada gambar 3 dimensinya ya. Nah, coba visual style, saya klik bola biru, realistic visual style. Nah, jadi sudah, ini ada gambar 2 dimensi ya, meliputi tampak depan, belakang, kanan, kiri ya, dan seterusnya. Ada skema atap, dan di sini sudah ada ada rumah 3 dimensi ya, untuk dijadikan atap pelana tunggal. Dikasih atap pelana tunggal ya. Kemudian ada atap perisai tunggal, dan ada gambar 3 dimensi rumahnya ya. Dan gambar 2 dimensi atap perisai tunggal ada di sini. Kita bisa melanjutkan pekerjaan ini ya. Nah, kita akan membuat untuk atap perisai tunggal dan atap pelana tunggal ini, yaitu terasnya, atap terasnya plat beton. Sini ada juga atap pelana kombinasi, sudah ada gambar 3 dimensinya ya. Dan ada juga atap perisai kombinasi dan ada gambar 3 dimensinya, yang itu nanti pada video yang lain. Kita saat ini akan membuat atap teras plat beton untuk kedua atap tunggal ini, yaitu pelana tunggal dan perisai tunggal. Teman-teman ya, perhatikan visual style, kita kembali ke 2D wireframe ya. Visual style kita kembali ke 2D wireframe. Kemudian perhatikan pada view di atas, view ya. Perhatikan pada view, kita saat ini berada pada view SE isometrik ya. Kita kembali atau kita pencet view SE isometrik. Kemudian sumbu XYZ-nya ini ya, sumbu XYZ, perhatikan. Nah, itu kita berada pada UCS World ya, gambar globe bola dunia normal, UCS World ya, untuk sumbu XYZ. Oke, demikian teman-teman, kita pergi ke salah satu rumah 3 dimensi ya. Rumah 3 dimensi itu yang ini maksudnya ya. Nah, daripada rumah atap tunggal, yaitu pelana tunggal ataupun perisai tunggal boleh. Salah satunya kita pergi ya. Kita pergi ke salah satunya. Kita akan membuat gambar 3 dimensi untuk elemen atap beton ya, daripada teras. Seperti itu. Ya. Perhatikan. Langkah pertama kita kembali ke view dulu. Perhatikan pada view, kita kembali ke view top ya. Langkah pertama kita pergi ke view top. Jadi pandangan dari atas. Nah, kita pergi ke di sini atap pelana tunggal atau boleh ke atap perisai tunggal boleh ya. Nah, jadi ini pandangan dari atas, Anda perhatikan di sini denah. Ya, kita akan membuat dulu balok betonnya teman-teman. Nah, oke teman-teman, perhatikan ya. Jadi kita akan membuat dulu balok beton seperti ini. Ya, balok beton ini perhatikan di sisi depan, pojok sebelah kanan depan dipangku oleh kolom tiang depan ya, dari tiang teras depan sebelah kanan. Yang ini sebelah kiri ini dipangku oleh tiang teras sebelah kiri. Yang di belakang, yang ini dipangku oleh tiang praktis atau kolom praktis yang ada di dalam dinding yang rata ya, yang sejajar dengan kolom depan. Dan yang di sini juga ya, pojok ujung sebelah sini dipangku oleh kolom praktis yang ada dalam dinding yang sejajar dengan tiang depan sebelah kiri. Oke, seperti itu ya teman-teman ya. Nah, ini perhatikan teman-teman, saya pergi ke gambar kerja 2 dimensi ya. Nah, di sini adalah rumah dengan atap perisai tunggal. Anda boleh melihatnya di rumah dengan atap perisai tunggal atau atap pelana tunggal ya. Kita pergi ke skema atap, perhatikan skema atap plus denah ini. Ya, jadi ini adalah atap pelana, atap perisai tunggal ya, dengan terasnya menggunakan atap plat beton. Nah, ini dia ya. Nah, terasnya menggunakan atap plat beton dengan ketebalan 10 cm. Jadi kalau berbicara balok itu adalah, ini Anda perhatikan, yang silang ini ya. Ini adalah kolom teras sebelah kanan, kolom teras sebelah kiri. Ya, kolom teras sebelah kanan, kolom teras sebelah kiri. Nah, kita buat sebuah kotak seperti ini.
Perhatikan garis putus-putus itu. Yaitu dari ujung kolom sebelah kanan ke ujung kolom sebelah kiri ya. Kita buat garis putus-putus seperti itu. Kotak ya, menggunakan draw. Perhatikan draw di atas, rektang. Ini dia rektang. Ya, menggunakan rektang. Nah, itu yang kotak pertama. Kotak kedua, yang ini. Ya, yaitu kotak yang dari kolom teras depan sebelah kiri ke kolom praktis yang ada di dalam dinding. Ya, ini adalah kolom praktis yang ada di dalam dinding. Jadi, kita buat kotak antar kolom ya. Kotak seperti ini, memanjang ke belakang. Perhatikan garis putus-putus itu. Dari tiang depan ke tiang dalam dinding ya. Seperti itu. Dan yang sebelah kiri itu yang ini. Perhatikan garis putus-putus itu ya. Yaitu dari tiang depan sebelah kiri ke kolom praktis pojok yang ada di dalam dinding ini. Ya. Seperti itu. Jadi perhatikan kotak pertama. Kotak kedua boleh yang ini ya. Dan kotak ketiga yang ini. Dan semuanya harus memangku antar kolom ya, seperti itu. Nah, ini dia nanti hasilnya ya. Jadi teman-teman perhatikan, saya akan membuatnya di gambar kerja kita ya. Nah, ini dia gambar kerja kita yang ini. Nah, ya. Nah, kita sekarang berada pada view top. Ingat itu ya. Kita sekarang ini berada pada view top ya, pandangan atas. Kita akan pergi ke denah ya, gambar 3 dimensi ini. Kalau dari atas seperti ini ya. Kenapa gambar 3 dimensi ini sudah tumpang tindih dengan denah 2 dimensi ya. Oke. Jadi inilah denahnya ya. Jadi langkah pertama kita membuat dulu kotak yang depan yang panjang tuh. Antar kolom sebelah sini. Ya perhatikan kolom kotak kecil itu ya. Nah, yang kotak kecil itu. Dan kolom sebelah sini. Ya. Perhatikan baik-baik, saya membuatnya menggunakan rektang ya, draw, klik draw di atas, ya, klik draw di atas, rektang, ini dia rektang. Nah, kemudian klik ke pojok sebelah sini contohnya, pojok sebelah kiri depan ya, daripada kolom sebelah kiri, pojok di situ ya, tarik ke arah kanan belakang itu, yang ini, ya, oke, klik di situ, seperti itu ya, ini dia hasilnya. Saya ulangi, saya tekan delete ya, saya blok, saya tekan delete, saya ulangi, klik draw di atas, klik rektang, nah, klik pojok kiri depan yang ini, dari kolom sebelah kiri, tarik dan klik pojok kanan belakang yang ini, dari kolom sebelah kanan, itu dia hasilnya, ya, oke, kemudian membuat lagi kotak yang belakang, perhatikan kolom ini, yang ada dalam dinding dengan kolom yang ini. Ini kolomnya ukurannya sama ya, semuanya 15 persegi, ya 15 cm persegi. Oke teman-teman, klik draw, ya klik draw, lalu klik rektang. Ini dia rektang ya. Pergi ke pojok belakang, contohnya yang sebelah sini, ya. Kolom belakang sebelah kiri ini, pilih belakang sekali ya. Nah, klik di situ. Pas di pojokannya ya. Tarik ke kolom teras depan sebelah kanan depan ini. Ya, pas di pojokannya, klik di situ, lambang intersection ya, atau lambang endpoint. Ini dia hasilnya, ya. Jadi klik di pojok sini, lalu tarik dan klik di pojok sini, seperti itu ya. Nah, klik lagi draw di atas, ya, klik draw lagi di atas, klik rektang, ini dia rektang, ya. Nah, kemudian perhatikan saya pergi ke kolom belakang, saya klik pojok sebelah sini ya, sebelah kanan belakang ini. Nah, bagian belakang sendiri ya, pojokan bagian belakang sendiri sebelah kanan ya, daripada kolom sebelah kiri pada layar. Terus kita tarik ke depan seperti ini. Nah ini, nah ini tidak muncul snap, tidak muncul tanda snap. Biasanya kan muncul tanda snap ya. Kalau tidak muncul tanda snap, kita tekan escape. Nah, tanda snap itu yang lambang silang, lambang kotak ya, yang kuning kecil-kecil itu ya. Kalau tidak muncul tanda snap, kita tekan escape, kita ulangi, klik draw, klik rektang, ulangi rektang lagi ya. Jadi tekan escape, ulangi lagi. Nah, kita pergi ke depan, ini muncul snap ya, lambang endpoint itu, yang kotak itu kita klik di situ, pojok kiri depan ya, tarik ke belakang, nah itu muncul juga snap ya, lambang perpendikular, klik di situ. Nah seperti itu, jadi harus muncul snap teman-teman, seperti itu ya. Nah jadi ini 1,
2, 3 ya. Seperti itu. Nah, ini kita membuatnya di atas gambar 3 dimensi sebenarnya teman-teman ya. Perhatikan visual style, kalau saya klik bola biru realistic visual style. Nah, ini kan gambar 3 dimensi, denah 3 dimensi ya. Gambar rumah 3 dimensi yang belum ada atapnya sehingga kelihatan bagian dalamnya seperti itu. Mengingat gambar 3 dimensi ini, rumah 3 dimensi ini dia tumpang tindih dengan denah 2 dimensi ya. Dia tumpang tindih dengan denah 2 dimensi sehingga hasilnya seperti itu. Itu yang telah kita lakukan pada pengkopian objek itu ya, pengkopian gambar 3 dimensi pada video, mengcopy gambar 3 dimensi ke denah yang lain ya, seperti itu. Sehingga denahnya tumpang tindih ya dengan gambar 3 dimensi. Oke teman-teman, visual style kita kembali lagi ke 2D wireframe. Visual style kita kembali lagi ke 2D wireframe. Perhatikan kotak-kotak ini ya. Jadi saya tadi yang terakhir ini saya klik pojok sini, tarik ke pojok sini. Ya, rektang ya, menggunakan rektang. Yang ini juga teman-teman jangan lupa, dan yang ini jangan lupa ya. Selanjutnya ketiga kotak ini perhatikan, kalau saya klik dia menyala. Saya klik yang ini dia menyala. Saya klik yang ini dia menyala ya. Maksudnya saya sentuh dulu, setelah menyala baru saya klik ya. Saya sentuh dulu, kalau udah menyala baru saya klik. Saya sentuh yang ini, menyala, klik. Seperti itu ya. Nah, maka dia berbentuk garis putus-putus. Nah, ini namanya di blok ya. Dan ini kita pindahkan, kita move ke samping sini ya. Kita pindahkan dulu ke samping menggunakan modify move. Ini dia ya, modify move. Oke, perhatikan baik-baik teman-teman ya. Nah, klik atau blok objek yang akan di move, kemudian pada tab modify klik icon move atau M enter pada keyboard. Kemudian klik lagi objeknya dan klik ke tempat tujuan. Oke teman-teman, perhatikan ya. Perhatikan saya sentuh kotak yang sebelah kanan, dia menyala, lalu saya klik. Saya sentuh kotak depan, dia menyala, saya klik. Saya sentuh kotak yang ini, dia menyala, saya klik. Oke, sudah terklik semua, sudah terblok semua ya. Saya klik modify di atas, saya klik modify di atas, saya klik move, ini dia move ya, klik move. Kemudian saya klik di sini ya, tarik agak jauh di sini ya, bebas ya seperti ini. Saya klik di sini. Nah, seperti itu. Oke, jadi ketiga kotak ini kita hanya membuatnya ya di gambar denah ini ya, atau gambar 3 dimensi ini untuk mengetahui posisinya pada kolom-kolom ini. Jadi kita nggak bisa sembarang bikin, kita harus mengikuti aturan yang ada pada kolom ya, seperti yang kita buat tadi. Nah, kemudian kita move dia ke samping sini, 3-3 sekaligus. Nah, ini kita masih berada pada view top ya. Kita masih berada pada view top. Kita kembali lagi ke view SE isometrik ya. Perhatikan view, kita kembali lagi ke view SE isometrik seperti ini. Ya. Nah, kemudian perhatikan. Nah, ini dia ya, kotak depan, kotak samping. Yang samping kiri. Mana yang samping kanan nih? Nah, samping kanannya ada di bawah. Ya, samping kanannya lari ke bawah. Kenapa kok bisa lari ke bawah? Ya, karena kita membuatnya di gambar 2 dimensi ya. Perhatikan visual style, saya klik bola biru. Kita membuatnya di atas sebuah gambar 3 dimensi. Jadi kita membuat gambar kotak-kotak ini yang tadi itu di atas gambar 3 dimensi pada view top ya. Pada view top. Nah, sehingga waktu kita kembali ke view SE isometrik, maka kotaknya ada yang lari-lari. Tinggal kita gabung aja, kita satukan lagi ya, paham ya? Oke, visual style kita kembali lagi ke 2D wireframe. Nah, oke teman-teman perhatikan ya. Yang tidak lari perhatikan dia rata ya. Oke, yang rata biarkan. Yang lari kita pindahkan, kita move ya. Kita move menggunakan modify move. Ya. Nah, perhatikan langkah-langkahnya. Nah, ini dia, klik atau blok objek yang akan di move, kemudian klik icon move atau M enter pada keyboard, klik lagi objeknya dan klik ke tempat tujuan. Nah, blok objek yang akan di move, kotak yang lari ini ya, saya blok, kemudian klik modify di atas, ya, kemudian klik move, ini dia move. Perhatikan saya klik pojok sebelah kanan depan yang ini ya, ini pojok depan sebelah kanan tuh yang ini. Perhatikan lambang endpoint itu ya. Bukan sebelah kiri, bukan sebelah kanan ya. Saya ulangi, klik pojok sebelah kanan depan.
Nah, kemudian di sini klik pojok sebelah kanan depan juga ya. Pada kolom yang besar ini pojok kanan depan, kolom yang horizontal ya, seperti itu. Jadi dia harus benar-benar rata ya, jangan asal klik ya, kita harus tahu mana tujuannya, mana asalnya ya. Nah, oke, sekarang mereka sudah rata. Setelah mereka rata ya, artinya mereka sudah sejajar ya. Nah, seperti itu. Kita extrude ya, pada modeling ini kita extrude ke 3 kotak ini. Perhatikan ini dia extrude ya. Pada modeling ini dia extrude ya. Dengan nilai extrude, perhatikan. Nah, ini dia. Jadi kotak ini kita extrude ya. Dari bawah ke atas ketinggiannya 20 cm. Jadi kolom ini tingginya 20 cm, teman-teman. Balok ini ya. Balok ini tingginya 20 cm ya. Nah, dan sisi atasnya dari sini ke sini itu 15 cm. Paham ya teman-teman ya? Dari sini ke sini 15 cm dan dari atas ke bawah 20 cm. Seperti itu ya. Jadi kita extrude dengan nilai 20 cm. Paham teman-teman ya? Nah, ini dia kotak kita ya. Jadi modeling extrude itu yang ini. Oke, perhatikan. Extrude adalah untuk membuat objek 2 dimensi menjadi objek 3 dimensi ya. Klik icon extrude pada tab modeling, kemudian klik objek solid 2 dimensi yang akan di-extrude, lalu enter 1 kali. Karena objeknya lebih dari 1, setelah enter, klik lagi objeknya, tarik ke atas, masukkan nilai tinggi yaitu 20 ya. Nilai tinggi balok 20, lalu enter 1 kali. Oke, perhatikan teman-teman. Pada tab modeling, klik icon extrude, ini dia. Ya. Pada tab modeling, klik icon extrude yang ini. Kemudian klik kotak 1, 2, 3. Kemudian enter 1 kali. Kemudian klik lagi objeknya, garis di mana saja, tarik ke atas, masukkan nilai 20. Enter 1 kali, selesai. Ya, seperti itu. Jadi visual style, kalau saya klik bola biru, realistic visual style hasilnya seperti ini ya teman-teman ya. Perhatikan pojokan-pojokannya ya, dia harus sejajar ya. Sisi atas, sisi bawah, semua harus sejajar ya, tidak boleh mencela-mencela ya, harus sejajar. Oke, visual style kita kembali lagi ke 2D wireframe. Oke teman-teman, perhatikan ya. Nah, kita sudah mengekstrudnya dengan nilai 20 ya, yaitu balok ini ketebalannya 20 atau ketinggiannya. Anda perhatikan kotak yang sebelah kanan masih berdiri sendiri. Ya, ini sudah menjadi objek 3 dimensi, tapi masih berdiri sendiri ya. Anda perhatikan kalau saya sentuh dan saya klik kotak sebelah kanan, maka hanya kotak sebelah kanan aja yang terblok ya. Kotak lain tidak. Begitupun kotak depan yang panjang ya. Kotak sebelah kiri juga ya. Mereka masih berdiri sendiri, belum menyatu. Nah, kita satukan mereka teman-teman ya. Kita satukan mereka. Diperhatikan visual style kalau saya klik bola biru ya. Nah, ini masih berdiri sendiri ya. Nah, masih belum menyatu. Kita akan menyatukan mereka menjadi satu objek ya. Perhatikan visual style, saya kembali lagi ke 2D wireframe. Ya. Kita akan menyatukan mereka menggunakan modeling union. Union itu yang ini ya. Nah, modeling union. Yang ini ya, menyatukan ketiga objek ini teman-teman. Objek 3 dimensi itu kita satukan ya, ini dia. Union adalah untuk menyatukan objek 3 dimensi. Caranya klik icon union ya. Lalu klik beberapa objek 3D yang akan disatukan. Lalu enter 1 kali, selesai. Icon union pada tab modeling ya. Nah teman-teman, perhatikan dulu ya. Perhatikan visual style kalau saya klik bola biru. Visual style saya klik bola biru, perhatikan. Sebelum kita satukan, Anda pastikan pojokannya sudah pas. Ya. Sebelum disatukan, Anda perhatikan pojokannya apa posisinya sudah pas ya. Sisi atasnya sama rata, sisi bawahnya sama rata, dan seterusnya ya. Nah, perhatikan visual style kalau saya klik bola biru ya. Jadi kalau seandainya ini saya pisah, perhatikan sebelum saya satukan saya jelaskan dulu karena ini penting ya. Jika saya blok kotak sebelah kanan, lalu saya klik modify dan saya klik move ya. Saya klik move.
Ya, saya klik modify, move. Lalu saya klik objek ini, saya tarik ke sini. Nah, ini kan terpisah nih. Saya blok kotak sebelah kiri. Kemudian saya klik modify di atas dan saya klik move. Ya. Lalu saya klik di sini dan saya pindahkan. Nah, mereka kan terpisah-pisah ini ya. Nah, mereka terpisah-pisah ini harus, nah, perhatikan ya, visual style saya klik, perhatikan. Dia terpisah-pisah ya. Kita harus benar-benar menyatukan ya. Perhatikan visual style 2D wireframe. Anda perhatikan ya, posisi kotak sebelah kanan dengan kotak depan ya, yang horizontal ini. Itu mereka pojokan sebelah kanan. Perhatikan depan ini ya, perhatikan sisi depan. Pojokan sebelah kanan bagian bawah. Contohnya ya, pojokan bagian depan sebelah kanan bagian bawah itu harus sejajar dengan pojokan depan sebelah kanan bagian bawah. Harus satu titik ya, atau pojokan sebelah atas sebelah kanan ya. Nah, itu sejajar dengan pojokan atas sebelah kanan ini, atau satu titik. Ya, jadi move. Coba perhatikan ya, move ya. Blok objek yang akan di move, ini dia. Ya, blok objek yang akan di move, kemudian klik modify di atas. Ya, kemudian klik move, ini dia move ya. Nah, kemudian perhatikan saya klik pojok sebelah kiri bawah depan ya, sebelah kiri bawah depan ini, lambang endpoint ya. Nah, seperti itu. Lalu saya taruh di pojok sebelah kiri depan juga ya. Sebelah kiri depan bawah ya, pada kotak besar. Lambang endpoint. Jadi seperti itu, posisinya harus sejajar. Yang ini juga ya. Yang ini pojok sebelah kanan bawah depan itu ya, pojok, perhatikan sisi depan ya, pojok sebelah kanan depan ini bawah ini harus sejajar dengan pojok sebelah kanan depan ini, harus setitik ya. Nah, harus tumpang tindih. Atau pojok belakang kanan atas ya, bagian atas ini ya, sejajar dengan pojok yang ini. Gitu ya. Jadi blok objek yang akan di move, kotak kecil ini ya, blok seperti ini. Kemudian klik modify di atas, klik move. Ini dia move ya. Klik move. Kemudian klik ke pojok kiri bawah depan ya. Contohnya yang ini saya klik. Nah, maka saya pergi ke pojok kiri depan juga yang ini. Seperti itu ya. Anda perhatikan ya. Itu dia. Nah, saya klik di situ. Jadi posisinya harus seperti itu. Itu untuk memastikan mereka sejajar ya teman-teman ya. Nah, jadi teman-teman sebelum di union disatukan dulu. Perhatikan visual style, saya klik bola biru. Realistic visual style, seperti ini hasilnya ya. Oke, visual style saya kembali lagi ke 2D wireframe. Setelah kita memastikan mereka bersatu, baru kita union. Ya, modeling union. Ya, modeling union yang ini. Tadi langkahnya, ini dia. Klik icon union pada tab modeling. Klik beberapa objek yang akan disatukan atau diblok ya. Lalu enter satu kali, selesai. Perhatikan pada tab modeling saya klik icon union ya. Pada tab modeling saya klik icon union. Lalu saya sentuh dan saya klik kotak sebelah kanan. Saya sentuh dan saya klik kotak sebelah depan. Saya sentuh dan saya klik kotak sebelah kiri. Atau boleh blok hijau dari kanan ke kiri seperti ini. Ya, hanya mengenai 3 kotak ini. Lalu enter satu kali. Selesai. Ya, setelah diblok ketiga kotaknya, enter satu kali, maka mereka bersatu sekarang ya. Saya klik di mana saja semuanya terblok ya. Visual style kalau saya klik bola biru seperti ini hasilnya ya, realistic visual style. Oke, visual style saya kembali lagi ke 2D wireframe. Selanjutnya teman-teman kita akan membuat Selanjutnya kita akan membuat, kita sudah membuat balok ya. Selanjutnya kita akan membuat plat ini. Perhatikan plat. Ini dia plat ya. Nah, plat ini ketebalannya hanya berapa namanya? 10 cm ya. 8 sampai 10 cm. 10 lah ya paling tidak. Nah, Anda perhatikan formasinya. Perhatikan ini adalah hasil akhir ya. Kalau saya putar, perhatikan. Nah, jadi seperti ini ya. Ini tampak dari bawah. Nah, seperti itu. Ya, formasinya seperti ini. Jadi dari sini ke sini, dari garis balok depan ya. Ini balok depan ya, perhatikan ini tampak dari bawah ya teman-teman ya. Nah, ini tampak dari bawah. Perhatikan dari ujung balok depan ke ujung plat ya, dari ujung balok depan ke ujung plat depan
itu 40 sampai 50. Dalam kasus ini kita bikin 40 saja ya jaraknya. Kemudian bagian kanan ya, jarak dari ujung balok garis terluar balok ke ujung plat itu 40, samakan ya. Nah, sebelah kiri sama, dari ujung balok ke ujung plat itu 40. Sedangkan pada sisi belakang atau pada sisi yang nempel dengan dinding, ya pada sisi belakang atau pada sisi yang nempel dengan dinding, antara balok dengan plat itu sejajar ya, antara balok dengan plat itu sejajar. Seperti itu teman-teman ya. Oke. Nah, perhatikan. Ini kita saat ini berada pada view, ini gambar kerja kita ya, gambar kerja kita. Sekarang ini saat ini kita berada pada view SE isometrik ya saat ini. Nah, maka pandangannya seperti ini ya, view SE isometrik. Nah, kita kembali ke view top. Ya, kita kembali dulu ke view top, pandangan atas. Nah, pandangan atas ya, view top. Nah, kita pergi ke balok yang kita buat. Jadi pandangan dari atas baloknya itu seperti ini ya. Nah, pandangan atas baloknya seperti ini teman-teman. Oke, selanjutnya kita akan membuat kotak ya. Membuat kotak menggunakan rektang. Dari pojok sini ke pojok sini. Ya, dari pojok sini ke pojok sini. Pojok belakang sebelah kiri sendiri dan pojok depan sebelah kanan sendiri. Ya, perhatikan. Nah, perhatikan teman-teman ya, klik draw di atas, ya klik draw, lalu klik rektang. Ini dia rektang ya, rektang. Nah, klik pojok kiri belakang, kemudian klik pojok kanan depan. Nah, ini dia kotaknya ya. Bisa dilihat, itu dia kotaknya. Nah, kotak ini kita offset dengan nilai offset 40. Jadi modifi offset ya, modifi yang ini, offset yang ini ya 40. Ya, nilai offsetnya 40. Perhatikan baik-baik. Oke teman-teman ya, perhatikan ya. Nah, sebelumnya saya kotak ini ya akan saya rubah dulu warnanya ya. Perhatikan. Kenapa dirubah supaya ada perbedaan ya, supaya teman-teman tidak bingung. Perhatikan kotak yang menyala itu ya. Kotak yang menyala itu saya klik. Nah, itu kotak rektang 2 dimensi yang barusan saya buat ya. Yang saya klik dari pojok sini ke pojok sini ya. Nah, kemudian perhatikan pada properties ini, properties color ini ya. Saya klik anak panahnya seperti itu. Jadi perhatikan ya, langkah pertama sentuh dulu objeknya, perhatikan kotak yang besar itu ya. Setelah menyala seperti itu klik ya. Habis itu perhatikan pada color properties yang ini ya. Color properties ini klik anak panahnya ya, muncul daftar warna seperti ini. Kita klik warna sembarang, contohnya warna merah. Nah, maka dia masuk ke warna merah ya. Tekan tombol escape untuk membatalkan blok. Oke, jadi perhatikan visual style, saya klik bola biru. Ya, visual style, saya klik bola biru ya, realistic visual style. Yang objek 3 dimensi adalah yang garis biru ya. Yang objek 2 dimensi yang barusan saya buat adalah yang garis merah ini. Ya, oke, visual style kita kembali ke 2D wireframe. Nah, kotak ini kita offset ya. Kita offset kotak yang merah atau gambar 2 dimensi ini. Yang hasil dari sini ke sini ya. Nah, menggunakan rektang ya, pada tab draw ya, menggunakan rektang ini. Ini dia kotaknya. Ini kita offset ya dengan nilai offset 40. Nah, seperti itu. Ini nih ya. Klik icon offset pada tab modify atau O enter pada keyboard. Masukkan nilai 40 teman-teman ya. Lalu enter 1 kali. Kemudian klik objek garis yang akan di offset, yaitu kotak merah tadi ya, daripada kotak besar tadi yang kita buat gambar 2 dimensi tadi. Kemudian klik ke arah tujuan offset, yaitu keluar ya, jika selesai enter atau escape. Nah, teman-teman perhatikan pada tab modify ini ya, pada tab modify ini saya klik offset, ini dia offset ya. Nah, seperti itu, lalu masukkan nilai 40. Perhatikan 40 di bawah ini ya, lalu enter 1 kali. Nah, setelah kursornya berbentuk kotak kecil, Anda sentuh kotak merah itu ya. Dan Anda klik. Ya, setelah Anda klik lagi di luar. Di luar tuh seperti ini. Nah, maka dia keluar ya, seperti itu. Lalu enter 1 kali untuk mengakhiri offset. Nah, selanjutnya perhatikan ini, perhatikan teman-teman ya. Ini adalah wilayah depan
Jadi perhatikan visual style kalau saya klik bola biru. Nah, ini kotak ini kan pada balok yang warna biru ini, ya, ini adalah wilayah depan. Ya, dan ini wilayah samping kanan dan wilayah samping kiri. Dan ini wilayah belakang. Seperti yang saya jelaskan bahwa garis plat, ya, garis plat dengan balok, ujung balok pada wilayah belakang itu sejajar. Ini kan ada jarak 40 cm ya. Nah, ini tidak boleh ada jarak, jadi disejajarkan. Ya, visual style saya kembali lagi ke 2D wireframe. Nah, jadi untuk mensejajarkan kita menggunakan garis bantu ya, draw construction line yang ini. Ya, construction line pada tab draw. Untuk membuat garis bantu, ortonya dinyalakan dulu untuk garis tegak lurus ya. Untuk membuat garis tegak lurus, ortonya dinyalakan. Seperti ini ya. Oke, setelah orto menyala baru klik draw di atas, klik construction line, ini dia. Construction line. Kemudian klik di garis ini ya. Boleh di pojokan dalam sini boleh ya. Klik di situ. Tarik ke samping seperti ini. Lalu klik lagi di situ ya. Enter satu kali untuk mengakhiri construction line. Nah, jadi ada garis construction line yang panjang seperti ini ya. Oke. Kemudian perhatikan teman-teman, garis construction line ini sejajar dengan ujung balok bagian belakang ya. Nah, garis construction line ini sejajar dengan ujung balok bagian belakang. Oke, perhatikan, tekan tombol escape dulu pada keyboard untuk membatalkan semua blok. Setelah itu teman-teman klik dan blok kotak yang besar ini, yang hasil offset ini. Maka akan muncul titik biru seperti ini ya, di pojokannya. Nah, ya kan? Anda klik titik biru yang sebelah kanan, klik satu kali, lepas, ya, klik lepas, kemudian geser ke sini, ke garis bantu. Ingat loh, ini ortonya masih hidup ya, orto untuk garis tegak lurus masih hidup, jangan lupa. Oke, saya ulangi ya, saya tekan escape, saya ulangi, saya tekan escape, saya ulangi, ortonya tetap menyala ya, jangan sampai mati ortonya. Lalu Anda sentuh dan klik ya, kotak besar ini. Ada 4 titik biru ya, sebelah pojokan ya. Ada 4 titik biru. Nah, jadi kita pergi ke titik biru wilayah belakang yang di atas ini. Ya, titik biru sebelah kanan dan sebelah kiri. Nah, jadi kalau saya klik objek, maka objeknya seperti itu ya, terblok seperti itu. Maka ada titik birunya ya di pojokan. Pojokan sebelah kanan belakang itu ya, yang ini titik birunya itu Anda klik satu kali, lepas. Kemudian geser ke garis bantu. Paskan di garis bantu, ada lambang perpendikular di situ ya, Anda klik. Nah, kemudian Anda klik lagi yang titik biru yang ini, klik, lepas, geser ke garis bantu, paskan ya, ada lambang perpendikular, klik. Nah, jadi dia rata seperti itu ya. Lalu tekan tombol escape pada keyboard untuk membatalkan blok. Kemudian klik garis yang ini, garis bantu ini tidak diperlukan ya, di blok atau diklik garis bantunya saja. Lalu tekan delete pada keyboard, dihapus. Nah, perhatikan pada kotak merah ini, ya, kotak merah ini adalah garis yang awal ya. Nah, garis yang awal ini tidak kita perlukan juga. Jadi tentu kalau sudah menyala seperti itu baru diklik. Ya, diklik jangan diblok ya, diklik. Setelah itu tekan delete pada keyboard. Nah, ini dia platnya. Ya, ini dia platnya. Namun ini masih dalam bentuk 2 dimensi ya. Perhatikan visual style kalau saya klik ke bola biru, realistic visual style, dia masih dalam bentuk 2 dimensi teman-teman ya. Oke, dia masih dalam bentuk 2 dimensi. Kita akan mengeksprutnya menjadi objek 3 dimensi ya. Perhatikan visual style saya klik, 2D wireframe. Kemudian teman-teman perhatikan klik ke kotak ini, kita pindahkan ke samping ya. Jangan tumpang tindih seperti ini, kita pindahkan dulu ke samping. Ya, kita extrude ya. Perhatikan. Jadi kotak itu akan kita extrude. Seperti ini. Nah, seperti plat ini ya, dengan ketebalan dari atas ke bawah 10 cm. Itu ya platnya. Jadi akan kita extrude dengan ketebalan 10 cm seperti itu ya. Nah, dengan menggunakan modeling extrude yang ini. Ya, extrude ya. Modeling extrude yang ini. Oke. Perhatikan teman-teman. Nah, ini kotak ini kita pindahkan dulu keluar ya. Kita menggunakan modify move ya, move ini dia. Ya, jadi kotak yang merah ini sentuh, kalau sudah menyala klik ya, atau boleh di sini ya. Sentuh dan klik atau di blok hijau. Perhatikan saya blok seperti itu ya, hanya kena garis blok hijau dari kanan ke kiri, tapi hanya mengenai satu garis daripada garis merah itu saja ya.
separuh ya, tidak usah semua. Jangan sampai kena balok yang di dalam ya. Oke, setelah di blok, klik modify di atas, lalu klik move. Ini move ya. Nah, kemudian klik lagi objeknya, tarik ke sini, klik di sini. Nah, selesai. Ya, seperti itu. Nah, ini sudah ya, sudah jadi ya. Tinggal kita extrude karena masih dalam bentuk objek 2 dimensi. Visual, perhatikan pada view, kita kembali ke view SE isometrik ya. Perhatikan pada view, kita kembali ke view SE isometrik. Nah, teman-teman perhatikan ya, ini dia kotaknya, kotak plat. Nah, ini warnanya masih merah ya. Warna merah. Perhatikan di sini ada tulisan red pada properties ini ya. Pada kotak properties yang kecil ini, yang putih kecil ini ya, ada tulisan red. Saya blok objeknya, maka di sini muncul red. Nah, lalu saya klik anak panahnya ya. Ingat ingat kalau ngeblok objek ini saja ya, jangan kena objek lain ya. Blok saja objek satu ini yang warna merah ini, kotak ini ya, jangan kena objek yang lain ya. Maka di properti sini muncul red, warna merah ya, karena memang kita tadi merubahnya ke warna merah. Anda klik anak panahnya, lalu kembalikan ke paling atas sendiri tulisan by layer ya. Kembali ke by layer seperti ini. Nah, maka dia warnanya kembali ke warna berdasarkan layer ya. Layer di sini warna biru. Seperti itu ya teman-teman ya. Nah, di sebelah sini layer. Ya, yang ini properties namanya ya, seperti itu. Tekan tombol escape pada keyboard untuk membatalkan blok. Kemudian kotak ini perhatikan visual style ya, saya klik bola biru, dia masih dalam bentuk objek 2 dimensi ya. Sedangkan yang ini sudah 3 dimensi. Nah, objek ini akan kita extrude dengan nilai 10 ya. Untuk plat beton ini ya, perhatikan. Visual style saya kembali lagi ke 2D wireframe. Extrude ya, modeling extrude itu yang ini. Ya, extrude itu yang ini ya, jangan lupa. Perhatikan klik icon extrude pada tab modeling, kemudian klik objek solid 2 dimensi yang akan di extrude, lalu enter 1 kali. Karena objeknya hanya 1, tarik ke atas ya. Setelah enter langsung tarik ke atas. Karena objeknya hanya 1, setelah enter langsung tarik ke atas. Habis itu masukkan nilai tingginya 10. Ya, 10 seperti itu. Lalu enter 1 kali. Nah, perhatikan pada tab modeling klik icon extrude. Pada tab modeling, klik icon extrude. Sentuh dan klik kotak ini. Perhatikan sentuh dan klik kotak ini. Enter 1 kali. Nah, langsung tarik ke atas. Masukkan nilai 10. Enter 1 kali. Selesai ya. Maka dia telah menjadi objek 3 dimensi teman-teman ya, dengan bantuan extrude. Perhatikan visual style kalau saya klik bola biru seperti ini hasilnya ya. Oke. Nah, ini plat beton dan ini balok betonnya. Oke, visual style kita kembali lagi ke 2D wireframe. Langkah berikutnya ya, perhatikan ini layer. Nah, ini bedakan ya properties. Ini properties warna ya. Nah, ini yang ada 3 kotak ini namanya properties. Anda perhatikan kalau saya klik di samping warna ini ada garis tegak ini kan 2 ini, saya klik, saya tahan, saya putar ke bawah seperti ini. Nah, ini namanya properties ya. Ada warna ya. Ada pilihan seperti ini ya. Nah, itu saya klik birunya, saya tahan, saya geser ke sini. Itu properties namanya teman-teman ya. Dia biasanya ada di sebelah sini. Sedangkan yang ini namanya layer. Perhatikan di sini ada garis 2 itu ya. Garis timbul 2 itu saya klik, saya tahan, saya putar saya klik, saya tahan dan saya geser ke bawah seperti ini. Nah, ini namanya layer. Beda ya. Layer itu beda. Oke, layer ini yang putih panjang yang ada lampunya ini layer ya. Saya klik anak panahnya muncul daftar layar seperti ini. Itu beda ya teman-teman ya. Di sini ada lampu, ada segala macam gembok ya. Nah, seperti itu. Nah, ini saya klik dan di sini ada layar properties manager ya. Perhatikan di sebelah kiri lampu itu ada namanya layar properties manager yang ini. Ya, itu bedakan loh ya, properties sama layar itu beda. Oke teman-teman, birunya ini saya klik, saya tahan dan saya geser ke sini ya, seperti itu. Kemudian saya lepas. Nah, dia kembali ke tempatnya. Kemudian teman-teman perhatikan pada layar ini yang gambar lampu gembok putih panjang ini layar ya. Kalau saya klik anak panahnya muncul daftar layar seperti ini. Oke teman-teman, pada layar ini belum ada yang namanya teras depan ya. Atau kanopi teras depan ya. Yang ada ini hanya plat kanopi. Plat kanopi ini plat kanopinya jendela ya, pintu jendela. Ini tidak, ini bukan ya.
Ini tiang teras bukan ya, tidak ada ya, belum ada layer untuk atap plat kanopi ya, atap plat kanopi atau plat kanopi teras belum ada, sehingga kita harus membuat layer baru untuk kedua objek ini ya. Layer baru, perhatikan di sebelah kiri lampu ini ya, ada namanya yang tumpukan buku itu yang saya jelaskan, namanya layer properties manager ya. Nah, itu Anda klik, muncul daftar layer seperti ini ya. Nah, kalau ini saya klik, saya tahan, saya geser ke bawah seperti ini ya. Kemudian saya klik layer 0. Perhatikan saya klik layer 0. Oke. Nah, kemudian saya klik new layer di atas. Ini dia new layer. New layer ya. Di sebelah, bukan yang silang, sebelah kiri silang itu ya, yang ada gambar seperti matahari terbit itu ya, itu new layer. Anda klik di situ. Nah, maka muncul layer baru di sini ya. Kemudian dalam kotak tulisan layer 1 ini, Anda klik kanan, kemudian klik kiri, kanan, kiri gitu ya. Nah, sampai dia bisa diedit seperti itu tulisannya ya. Lalu Anda ganti ke tulisan kanopi teras contohnya ya. Kanopi teras gitu aja, enggak apa-apa ya. Nah, kanopi teras, kemudian perhatikan pada color ini. Nah, di sini ada kotak putih ya, yang sejajar dengan kanopi teras ini ada kotak putih. Kelihatan kan? Nah, Anda klik kotak putihnya. Nah, muncul kotak warna seperti ini ya. Anda pilih warna sembarang, contohnya seperti ini ya. Oke, kemudian Anda klik OK. Kanopi teras warnanya itu ya, kemudian klik apply, klik OK, selesai. Jadi kalau saya klik anak panah pada layar, ya, perhatikan pada layar, saya klik anak panahnya, muncul daftar layar seperti itu ya. Di sini ada tulisan kanopi teras. Mana itu dia tadi? Nah, ini dia di atas ya, kanopi teras ya, kanopi teras yang baru kita buat. Oke, kemudian blok plat teras ini ya, dan juga baloknya, dua-dua di blok sekaligus. Oke, kemudian klik anak panah pada layar ini ya. Nah, kemudian klik layar kanopi teras. Nah, masukkan keduanya ke dalam layar kanopi teras. Tekan tombol escape pada keyboard untuk membatalkan blok ya, seperti itu. Ingat teman-teman, yang di blok hanya dua objek ini. Ya. Sebelum memasukkannya ke dalam layar, Anda harus memastikan yang di blok hanya kedua objek ini. Jangan kena objek lain. Kalau ada objek lain, Anda tekan tombol escape dulu. Kalau ada objek lain yang terblok, Anda tekan escape dulu, baru Anda blok kedua objek ini ya, balok dan plat teras ini. Ya. Setelah Anda blok kedua objek ini, Anda klik anak panah pada layar ya. Muncul daftar layar seperti ini, Anda klik kanopi teras. Layar kanopi teras, oke? Maka keduanya masuk ke dalam layar kanopi teras. Tekan tombol escape untuk membatalkan blok. Jadi demikian teman-teman ya, kita telah membuat, perhatikan visual style, saya klik bola biru. Ya, bola biru realistic visual style ya. Plat dan balok teras sudah siap, tinggal digabungkan dan dipasang ya. Oke, penggabungan dan pemasangan ada pada video 2. Perhatikan visual style, saya kembali lagi ke 2D wireframe. Nah, perhatikan ya, sumbu XYZ-nya ini dalam posisi normal terus ya. UCS Word ya Kak ya. Kemudian view kita normalnya berada pada SA isometrik ya, untuk gambar 3 dimensi dan seterusnya. Oke teman-teman, klik save di atas atau Ctrl S pada keyboard untuk menyimpan project sampai muncul tulisan save pada command line. Demikian teman-teman, assalamualaikum, salam sejahtera.